Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sejumlah kasus tercatat motif terdesak membayar pinjaman online memicu aksi nekat para pelaku untuk mendapat uang cepat dengan menghabisi nyawa korban yang telah menjadi target. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat pagi, Bang Reza. Selamat pagi, Mas. Iya, jadi kalau kita melihat dari data-data tadi, dari grafik yang tadi kita paparkan begitu ya, bahwa motif pelaku ingin menguasai harta korban karena terbelit utang dan juga iri, bahkan ada motif iri pada kesuksesan temannya sendiri begitu. Bang Reza, apakah memang alasan ekonomi ini menjadi faktor pendorong terbesar ketika seseorang melakukan pembunuhan, Bang Reza? Spesifik ketika kita berbicara tentang kasus Depok, sesungguhnya saya masih mempertanyakan kesimpulan yang sudah ditarik oleh Wakasat Reskrim Polres Depok terkait dengan motif di balik pembunuhan tersebut. Tapi oke lah, kalau kita anggap bahwa pembunuhan itu terjadi karena adanya belitan hutang, kerugian yang cukup besar, maka bisa dipahami bahwa aksi pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh motif instrumental, bukan motif emosional. Bahwa seseorang melakukan kejahatan, termasuk dalam hal ini melakukan pembunuhan, dikarenakan untuk mendapatkan manfaat tertentu, manfaat finansial tertentu, uang untuk membayar hutang, untuk menutupi kerugian. Tapi kenapa membunuh ini sepertinya menjadi solusi terakhir bagi pelaku untuk menyelesaikan masalahnya, bahkan tidak hanya membunuh, tega memutilasi begitu korban, Bang Reza? Kita tampaknya harus membedakan antara akar masalah di balik hutang dan akar masalah di balik pembunuhan, apalagi ketika disertai dengan mutilasi. Mari kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa utang piutang pada dasarnya saya pahami sebagai persoalan perdata. Bahwa ada orang yang melakukan persoalan perdata, oke lah, itu suatu hal yang menurut saya tidak juga bisa dipandang sebelah mata. Tetapi kemudian berlanjut dengan orang yang sama melakukan perbuatan pidana, bahkan sampai kemudian beresiko dijatuhi hukuman mati, menurut saya ini seriusnya luar biasa. Yang saya khawatirkan adalah mereka-mereka yang melakukan aksi pidana yang sedemikian ekstrim, terlebih dahulu melakukan aksi meminjam uang, boleh jadi pada diri mereka ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, impulsivitas, dalam pengertian tidak mampu untuk menahan dorongan untuk berbelanja, tuntutan gaya hidup dan sejenisnya, ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls atau menahan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ditambah lagi, konon penelitian menyimpulkan secara universal setiap manusia punya bias tertentu yang ditandai oleh kecenderungan untuk menganggap sepele resiko. Terlalu yakin bahwa saya akan mampu mengatasi setiap kendala, saya pasti bisa mengatasi setiap bahaya, saya pasti bisa menghindari segala macam resiko yang buruk. Nah, kalau kemudian ketidakmampuan menahan impuls mendorong seseorang untuk meminjam uang, dan pada saat yang sama mengecilkan atau menyepelekan resiko dari meminjam uang tersebut, maka memang tidak terlalu kemungkinan bahwa aksi yang awalnya perdata kemudian akan berubah menjadi pidana akibat ketidakmampuan bersangkutan untuk berpikir secara lebih jernih guna mengatasi impuls yang mendesak dan juga mengatasi bias kognitif atau bias berpikir yang terlanjur menempel di kepala yang bersangkutan. Jadi alasan pelaku yang mengatakan bahwa sudah putus asa begitu, tidak lagi menemui titik terang dalam kasusnya, itu masih rasionalkah? Alasan-alasan tersebut, Bang Reza? Masuk akal. Kenapa kemudian membunuh? Karena tadi saya katakan desakan impulsnya tidak bisa dia kendalikan. Dan yang saya sinyalir adalah berutang pun karena ada desakan impuls yang tidak bisa dikendalikan. Untuk membeli A, membeli B, dan seterusnya yang bukan merupakan kebutuhan pokok sesungguhnya. Jadi ada mata rantai tentang bagaimana orang kemudian kesulitan untuk mengendalikan impulsnya. Ketidakmampuan mengendalikan impuls yang berakibat dia melakukan perbuatan pidana, perdata, yaitu persoalan pada masalah hutang piutangnya, dan berlanjut dengan ketidakmampuan mengendalikan impuls berbuah perilaku pidana, membunuh manusia, apalagi sampai kemudian mencacah-cacahnya sedemikian rupa. Oke, kalau kita lihat dari data-data tadi, pelaku membunuh temannya sendiri. Jadi pelaku ini yang terlilit utang menargetkan temannya sendiri untuk menjadi korban ataupun kerabat dekatnya begitu, Bang Reza. Apakah dengan faktor teman sendiri ataupun kerabat dekat ini menjadi faktor pendorong juga bagi pelaku untuk dengan tega melakukan pembunuhan? Kita acap kali memberikan wejangan hati-hati terhadap orang asing. Kendati kesannya masuk akal, tapi hitung-hitungan di atas kertas,
alih-alih orang asing, justru orang dekatlah yang paling berpotensi menjahati kita. Kenapa? Ya karena orang dekat yang tahu rutinitas kita, orang dekat yang tahu kelemahan kita, orang dekat yang bisa mengukur apakah kita dalam kondisi terjaga atau tidak terlindungi sama sekali. Nah, kedekatan itu yang membuat calon-calon pelaku bisa mengidentifikasi korbannya. Dengan demikian, hitung-hitungan di atas kertas, alih-alih memberikan nasihat waspadai orang jauh, justru barangkali dalam kasus-kasus semacam pinjol ini relevan bagi kita untuk memberikan petua hati-hati terhadap orang dekat. Tentu saja ini menjadi sebuah nasihat yang kesannya aneh, tetapi berangkat dari kasus di mana aksi pembunuhan itu dilakukan oleh sesama orang dekat, orang yang dikenal, bahkan anggota keluarga sendiri, maka menurut saya masuk akal ada petua sedemikian rupa. Jadi pesannya sekarang sedikit bergeser ya, bukan lagi hati-hati terhadap orang asing, tapi hati-hati terhadap orang dekat begitu ya Bang Reza ya? Ironis ya, bahwa kita beranggapan bahwa orang dekatlah yang akan melindungi kita, orang dekat yang akan menjaga kita, tapi justru ada kalkulasi matematis yang membuat calon pelaku mengincar orang dekat sebagai sasaran atau target kejahatannya. Baik. Terima kasih Bang Reza Indragiri, psikolog forensik sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.